ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kemudian seluruh bacaan kita biasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Segala puji milik Allah. Salat beriringan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Layak dan pantas kita memuji selain kita mendapatkan nikmat dunia, yang paling hebat itu adalah nikmat iman yang Allah tancapkan dalam hati kita. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman yang kita hari ini kerahkan. Saya hormati Bunda, seluruh staf dosen. Alhamdulillah ada ini percakapan Allah dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu gini, dia itu orang yang kesal dengan Bani Israel gitu. Karena Bani Israel itu mungkin cikal bakal munculnya nanti golongan Yahudi. Karena Bani Israel itu Bani Israel, Bani itu artinya keturunan. Israel itu ada yang mengatakan pemberian il dari Allah. Makanya Nabi itu gelar bagi Nabi Yakub. Yang Yakub itu bahasa kita mah anugerah dari Allah. Kalau Isma itu artinya mendengar. Il, Allah mendengar doa saya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ratusan tahun berdoa pengen punya anak. Nah anak yang pertama itu diberi siapa? Ismail. Makanya diambil daripada Isma itu artinya mendengar. Ilun itu artinya Tuhan. Jadi Tuhan mendengar doa saya, maka diberi gelar siapa? Isma. Kalau Ishak itu beri gelarnya Israel. Isra itu artinya pemberian. Eli itu artinya bahasa Ibrani Tuhan. Karena bayangin aja perempuan yang sudah tua, monopos, lebih daripada 50 tahun, 80 tahun udah beruban, tapi punya anak gitu. Makanya diberi gelar siapa? Israel. Israel itu, orang Bani Israel itu apa ya? Karakter mereka ini sulit diatur. Makanya Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, jadikan Bani Israel itu orang yang taat atas perintahmu. Kan kita juga sama sering mendengar, ya Allah, hayang gitu, papa bunda mahasiswa kabeh nurut gitu. Mahasiswa hayang tapi ternyata kata Allah jawabannya gini, Musa, bagaimana aku menjadikan doaku sesuatu yang mana perkara itu tidak pernah aku jadikan untukku. Boro-boro jelema ternyata Allah gitu. Ada orang yang iman ke Allah ada yang kafir kan? Nah, orang yang kafir itu adalah orang yang tidak dijadikan taat kepada Allah. Allah aja gak ditaati oleh semua manusia, lantas manusia minta supaya dirinya ditaati oleh siapa? Jadi kata Allah ini, Musa, kau telah meminta sesuatu yang mana aku pun tidak menjadikan makhluk untukmu. Bayangin kalau manusia kabeh hangna taat gitu. Dan ramai sebenarnya. Kemudian malam-malam poe Jumat gitu, kabeh masa suruh kahfi gitu. Jalan sepi gitu. Nah kata Allah, apaan tentu berikut nas hatta yakun mu'minin. Ini pun mudah kerenggam berahate gitu. Jadi lamun aya jelema nu beda ti urang tina kahayang urang teh sabarang sunatullah ya. Namun saya bangun ke barudak ya. Saya itu bangun jam 4:30 bangun terus kemudian anak-anak. Eta aya we santri keur dibangunkeun teh lain budang, gedah pindah. Kadang-kadang pas dibukakeun toilet teh keur kieu we WC. Lain wudu berenang. Hayang kampek gitu. Tapi da cek Allah ya. Lamun jelema taat kana ucapan ente kabeh dan moal mugi. Sabab Allah kita ngajadikeun makhluk taat ka Allah kabeh gitu. Lantas kita pengen manusia taat kepada siapa? Kita. Jadi jangan meminta sesuatu yang tidak pernah Allah jadikan untuk siapa? Diri Allah. Jadi jalan itu pilihan dua. Wa hadainahun najdain. Pilihan itu dua. Sebenarnya manusia itu kalau berbicara pilihan itu semuanya bakal di antara dua ini. Dan kita kalau sudah memilih pasti kita milih pertimbangan akhirnya milih
jalan ini ya. Maka ternyata jalan yang kedua itu biasanya akan diperlihatkan oleh Allah. Contoh gitu. Ayah anak kiai nawaran, "Jak kawin dengan anak bapak." Geus beres ngaji itu kawin. Karena anak itu cerdas, mahir nolak. Sabab selama ini mereka tidak apa budak kiai itu mana. Akhirnya mereka nikah dengan pilihan hidupnya ya, di kabogohna lah bahasa gitu. Kabogohna nikah. Ternyata ketika di kabogohna teh agama itu berkembang. Padahal pesantren udah 10-an tahun gitu. Masih 15 tahun pesantren, ternyata agama itu berkembang. Karena kurang fasilitas. Banyak orang yang mungkin pengen mengembangkan agama itu. Punten bahasanya, kalau saya punten di dunia pesantren, banyak orang yang tidak berkembang ilmu lain karena dia tidak punya kemampuan, tapi dia tidak punya fasilitas. Makanya dibalik kritikan terhadap Yusuf Mansur, saya itu konsep pesantren Yusuf Mansur itu keren gitu. Sehingga para ulama ngumpul ayeuna moal aya jelema anu pangloba-lobana pesantren melebihi Yusuf Mansur. Yusuf Mansur mah orang panglobana pesantren. Di Bandung aya, di Jakarta loba, di Bogor, semua tempat kota anu terlepas di pesantren sama. Ternyata berpikirnya Yusuf Mansur mah berpikirnya ekonomis. Jadi ketika Giant itu di Jakarta, di Tangerang banyak yang tutup sekarang. Di Bandung mungkin yang bertahan karena Giant di Bandung itu tidak terlalu banyak. Ternyata Giant itu pun tutup banyak sekarang itu. Tosan banyak gede-gede itu tutup ketek lainnya kunaon. Ternyata ku Alfamart jeung Indomaret. Alfamart jeung Indomaret mah teu gede tapi naon? Loba. Yusuf Mansur itu berpikir gini, pesantren mah teu kudu gede tapi naon? Loba. Saha mengajarnya? Ternyata Yusuf Mansur berpikirnya gini, banyak orang yang punya ilmu tapi dia pengen ngajar ilmunya itu gak punya fasilitas. Maka beliau rekrut santri-santri yang punya bakat yang luar biasa untuk dijadikan pengajar di pondok pesantren. Tapi saya itu rada setuju dengan konsep pesantren begitu. Ternyata saya berpikir sekarang pesantren itu gede, itu penting lah. Di mana-mana pesantren, insya Allah. Nah gini, kembali lagi ke ini ya, ke pembahasan yang tadi. Ada santri gitu, akhirnya dia nikah dengan perempuan yang agama itu berkembang ya. Kemudian ekonominya pas-pasan. Ternyata setelah suatu saat dia datang ke kiainya, dan ternyata kata kiainya, ini dulu yang saya mau jodohkan untuk kamu. Ternyata perempuan itu cantiknya lebih tingkat cantik di batas sana. Di batas kabawan bahula. Mereka berpikir, bener kan bu, lamun kawin jeung anak kiai bahula, baru saya teh bakal ngajar di pesantren. Bukan pamajikan leuwih naon. Pilihan ini selalu Allah akan pilihkan di dunia, wabil khusus ke di akhirat. Gini, lamun ngupas Quran teh kadang-kadang kudu menyontohkeun hal-hal di dunia yang ngerti. Ayat-ayat kieu, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi. Cing asa wawunya. Asa wawu teh ayat itu udah Yasin itu. Yasin itu teh. Asa wawu itu ayat. Kalau diingat-ingat, qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sayyid. Wa qalu, dan berkata orang kafir, law kunna, seandainya kami waktu di dunia nasma'u, mendengar gitu. Benernya saya dulu lamun pernah ngadengikeun kitu pepatah dari kiai, dari ustaz, dari ajengan, dari Rasulullah, ini orang kafir mengatakan, aw na'qilu, atau saya mikir bahwa benar berpikir dengan matang. Makunna fi ashabis sa'id, moal rugi saya ayeuna. Gara-gara saya baheula salah naon? Milih. Jadi saya akhirnya termasuk orang apa? Rugi. Jadi ternyata di antara dua pilihan di dunia dan di akhirat pasti bakal aya naon? Penyesalan. Makanya kalau kita hari ini pernah menyesal, benar kalau bisa. Makanya Allah mengatakan penyesalan yang paling berat itu setelah terjadi kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Penyesalan yang terberat itu adalah penyesalan ketika sudah terjadi hari kiamat.
Gini, sebenarnya di surga jeung di neraka teh kieu. Jumlah manusia umpama jumlah manusia 1 miliar. Jumlah manusia itu umpama 1 miliar. Manusia itu jumlah populasi sekarang itu 7M. Sekarang umat Islam itu baru di angka 1,6 miliar. Jadi loba keneh naon. Berarti loba keneh non muslim kan ketimbang naon. Tapi kebaik anu sekian 5,4 itu bukan hanya satu agama, mereka tak pecah-pecah. Tapi umat Islam itu 1,6. Gini, lamun manusia jumlahnya 7M, maka sebenarnya kamar di surga itu jumlahnya ada 7 miliar. Di neraka kamar itu ada 7 miliar. Saya itu punya kamar 2. Di surga ada kamar saya, di neraka ada kamar saya. Itu dalam hadis Rasulullah. Antum semua sama. Jadi punten pamuji semuanya itu yang ada di sini itu punya kamar 2. Satu kamar di mana? Di surga. Hiji kamar di mana? Di neraka. Jadi seperti itu. Ternyata si A itu baik di dunia katanya, soleh, masuk karena naon? Karena surga. Maka kamar yang di neraka kosong. Sebaliknya ada orang yang melakukan kejahatan dan kejahatan, maka dia kemudian masuk ke dalam neraka, kamar yang di neraka. Jadi ayeuna kamar teh geus dingarana. Kerusaha-sahana itu sudah ditentukan. Dan kemudian kalau seandainya ternyata dia masuk neraka, maka yang di surga kosong. Punten, engke lamun di surga kosong kerusaha. Pertanyaan gitu. Dikontrakeun moal bisa. Jelema balik neraka bae di ditu. Maka kata Allah, kamar yang ada di surga kalau tidak ditempati oleh punten bahasana, berarti lamun kata Rasulullah banyak orang yang masuk neraka ketika masuk surga. Berarti kamar loba naon tah? Kosong di mana teh? Di surga. Maka akan Allah tambahkan kenikmatannya kamar-kamar yang tadi. Bukan hanya kamar plus dengan kenikmatannya gitu. Kamar teh lengkap jeung pakaianna, jeung makananna, jeung istrina. Halo. Nanti ngomong awal ke kana cengkat. Tadi tukul wae. Betul. Jadi fasilitas yang tadi yang ada di mana? Di surga itu plus dengan segala kenikmatannya. Maka punten kenikmatan yang tadi akan diberikan kepada, ditambahkan kepada orang yang ada di surga. Ya. Jadi luar biasa gitu. Kenikmatan di surga itu ditambah gara-gara orang asup naon. Maka kenikmatan itu kadang-kadang karena penderitaan orang gitu. Batul menderita orang jadi naon. Makanya punten, kenapa muncul ayat itu? Itu ayat adalah ketika nanti penyesalan orang-orang kafir, ketika mereka berada dalam kamar di neraka dan diperlihatkan oleh Allah kamar yang di surga. Seharusnya tuh lihat kamar itu milikmu. Ini kenikmatannya, ini surganya, ini begini-begininya. Lantas mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis. Ya, lamun saya baheula milih jalan itu, tuh tempat saya dipakai oleh batu. Masya Allah. Tadi di mana tuh? Jadi sekali lagi penyesalan itu selalu ada. Dan ternyata penyesalan yang paling berat adalah setelah hari kiamat, di mana dinampakkan jalan cuma 2, tempat cuma 2. Jadi tempat kita ada 2, ada tempat yang ada di mana? Di surga, ada tempat yang ada di neraka. Makanya punten antara ashabul surga, ashabul jannah dengan ashabul nar itu nanti mereka bisa berkomunikasi. Surah Al-A'raf itu tempat yang tinggi. Kenapa disebut tempat yang tinggi? Di antara dengan surga nanti akan ada tempat yang tinggi. Nanti ada ashabul a'raf. Meskipun ashabul a'raf ujung-ujungnya dalam keterangan para ulama mereka akan menjadi penduduk surga. Ashabul a'raf itu orang yang tidak punya status. Di asup neraka teu, asup surga teu. Sebelumnya nanti tapi tetap mereka bakal asup surga. Siapa? Contoh dalam keterangan para ulama, lamun mah aya anak orang-orang kafir, orang tua kafir, tapi anak teh maot saat balik gitu. Bapak maot 5 tahun, 6 tahun usia kerek itu balik. Tapi orang tuanya naon? Kafir. Maka orang ini bakal menjadi tempat ashabul.
Ada orang yang dihisap, ternyata dihisap hitungan 50-50. Amal jeleknya 50%, amal goreng 50%. Maka punten orang ini nanti akan menjadi ashabul a'raf. Kemudian orang yang gila sebelum orang ini dewasa. Jadi ada orang gila, ternyata gilanya itu mulai dari sebelum balik dia sudah gila. Maka orang ini kemungkinan akan menjadi ashabul a'raf. Nah, nanti ashabul a'raf itu tetap akan mendapati surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ternyata penyesalan itu akan ditambah-tambah setelah mereka berbincang-bincang dengan ahli surga. Makanya ya Allah, di neraka itu dahsyat gitu. Bagaimana siksaan Allah yang berikan, wa nada ashabun nari ashabal jannati afidu alaina minal ma. Lantas di ahli neraka mereka meminta kepada ahli surga, "Cing atulah kan eta teh tempat saya." Tempat usaha saya. Bere ke saya minta air saeutik. Lantas mereka mengatakan, qalu innallaha harramahu 'alal kafirin. Qalu innallaha harramahu 'alal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu minta? Kemudian kata orang-orang mukmin, bukan saya pelit, bukan saya tidak mau ngasih, cuman apa yang ada di surga, semua makanan Allah haramkan kepada orang-orang yang ada di neraka. Jadi kemudian makanan itu tidak bisa dibagi-bagi bagi orang yang ada di mana, yang di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk dalam hadis Bapak-bapak dan dalam hadis Rasulullah ini ada dalam tafsir tentang surah Al-Waqiah. Dalam tafsir surah Al-Waqiah, nanti seorang laki-laki di sana akan diberikan pasangan 72. Amin. Seperti 72. Di dunia mah lobatik mau yakin mau kuat. Ada seperti itu. 72. Dalam keterangan itu 70 itu bidadari asli, bidadari yang Allah ciptakan dari mana? Dari surga. Yang dua, satu dalam keterangan para ulama, satu keterangan itu istrina, lamun istrina asup naon? Surga. Anu hiji deui saha? Lain mantan. Ya Allah, mantan baheula istri nu sempat kawin. Lain anu hiji deui dalam hadis Rasulullah adalah tetangganya nu mana orang anu mana suamina teh asup naon? Neraka. Makanya benar ya, di atas penderitaan orang lain ada nama. Ternyata pamajikan tetangga, Ustaz saya mau tetangga saya nu mana? Ulah di Sirianti ayeuna. Yang jelas gini, Ustaz kumaha eta? Bener. Kan perempuan nanti 70 moal pararase ya, moal. Sehingga dalam ayat Al-Qur'an gini, orang sebelum masuk neraka itu dicabut oleh Allah sifat ghil. Ghil itu apa? Dengki, amarah, semuanya dicabut ke sana. Kok Allah? Kabayang teh kemana perempuan itu bakal punten yang 72 teh akur kabeh gitu. Aya ayeuna jelema bercita-cita gitu ya, hayang boga majikan leuwih ti hiji. Hayang menciptakan surga sebelum surga. Pete geus parasea. Lain surga gara naon? Bener. Nah, gini, perasaan perempuan ketika suaminya menikah itu bener lebih panas dibanding api neraka. Dibanding apa? Api neraka. Makanya antum kalau membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, eta teh sering dipakai doa. Kemarin saya mau pada nikah hari Sabtu, hari Kamis kemarin saya minta untuk tausiah di pra pernikahan. Ada doa aja, sering doa kan, usah dengan doa Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, ikat dua mempelai ini seperti kau telah mengikat antara siapa? Nabi Adam dan Siti Hawa. Jadi sebenarnya kalau masalah rumah tangga itu antum harus paham. Mun ngadoa teh kade, mun ngadoa teh kudu paham. Mun ngadoa teh siga Nabi Adam jeung Siti Hawa, bukan berarti tanpa. Pasti yakin itu. Wah, Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa itu pernah berpisah 250 tahun. Pernah berpisah 250 tahun. Nabi Adam alaihissalam itu hidupnya 1000 tahun lebih. Pisah di pemajikannya sebarang 250 tahun. Dan saya pikir kalau zaman ayeuna pasti neangan deui kan Nabi Adam. Tuh aduh kasar-kasar udah sok neangan ngadagoan sebarang. Cuma waktu harita dari perempuan maka Nabi Adam alaihissalam neangan hiji kan. Bayangkan. Jadi kalau kita berdoa, kemudian ada doa wa alif bainahuma, ikatlah mereka berdua sebagaimana kau telah mengikat antara Nabi Ibrahim dengan Siti siapa?
Sarah. Ibrahim dengan Siti Sarah itu cemburunya wah Masya Allah. Tapi yang didoakan gini, meskipun ada cemburu dalam rumah tangga, tapi tetap mereka bertahan. Nah gitu. Jadi lamun di rumah tangga cemburu, asa kurang. Tapi lamun cemburu sampai berpisah itu. Nah, tapi kalau udah cemburu tapi tetap berumah tangga, nah itu doa seperti mana cemburunya Siti Sarah itu bukan. Ketika pertama-tama kan dia menikahkan suami dan ridho dari lillahi ta'ala. Karena apa? Karena dia pada saat itu gini, merasa dirinya kurang. Perempuan merasa dirinya kurang karena bayangkan beliau cantik luar biasa. Cemburunya laki-laki yang lain, wah ke Sarah itu luar biasa karena saking cantiknya Sarah. Tapi anger, dia punya kekurangan, tidak punya apa. Akhirnya dia berbicara kepada suaminya, udahlah kamu nikah lagi dengan perempuan yang lebih nawan, muda. Asal mana nawan? Tidak nawan. Betul. Kadek ibu-ibu bisa ngomong ulah sembarangan. Bisa kayaknya nyesal gitu. Siti Sarah artinya apa pada saat itu? Beliau menikahkan dengan Siti Hajar. Ternyata keluar anak bernama siapa? Ismail. Maka Ibrahim alaihissalam yang tadinya punten bahasanya fokus kepada Sarah, sekarang itu lebih fokus kepada Hajar karena ada siapa? Ismail. Maka pada saat itu Hajar mungkin didapur marah. Saya gak mau satu rumah. Kata Ibrahim, ya udah pisah rumah. Enggak, pisah negara. Mata kunaon Siti Hajar itu dibawa ke Mekah supaya jauh beda negara. Asalnya di Khalil. Khalil itu sebuah perkampungan. Khalil itu adalah perkampungan yang ada di Palestina. Kalau sekarang antum baca peta Palestina, tapi udah semua ayat, kamu nanya langsung ke Google Map. Tapi kalau peta-peta yang dulu itu ada perkampungan yang Khalil. Nah itu udah sempatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tepatnya di situ. Dan Sarah pada saat itu tidak mau satu negara kabayang. Dalam zaman ayat itu hiji boga pemajikan di Malaysia, hiji di Indonesia terjadi masalah, namun benar gitu ya. Bisa bolak-balik naik pesawat hanya beberapa jam. Hari ieu mah bayar hiji di Mekah, hiji di mana? Di Palestina. Jarak yang waktu saat itu menggunakan kendaraan yang paling cepat adalah hutan cuma 1 bulan deh. Tapi Ibrahim alaihissalam sabar. Lalu kena ka urang, kamari kita kawin ayeuna, wah pas saya yakin gitu. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam enggak dibawa sampai gimana? Sampai ke gimana? Mekah. Dan dalam kisah itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah itu pernah duduk di belakangnya itu pohon pisang, pohon cawu. Berarti di Arab ya cawu kan. Ternyata pohon pisang itu marahnya Sarah berpuncaknya Sarah. Marah, beliau bersandar ke pohon itu dan langsung kering. Benar-benar pamajikan ke cemburu, itu lebih panas itu dan api neraka. Jadi dan ibu dan bapak benar. Kita kembali lagi, di surga itu nanti sifat ghil akan dicabut oleh Allah. Termasuk ke saudara. Kadang-kadang kita iri dengan saudara kita. Kadang-kadang kita punya teman, karirnya sama, kuliahnya sama, ternyata karirnya lebih daripada kita. Kadang-kadang hati hayang hilang. Hati-hati kalau sudah pengen menghilangkan disebut dengan hasud. Kadang-kadang kita pengen menghilangkan nikmat yang ada dalam dirinya pindah kepada kita. Tapi kadang-kadang sifat-sifat yang itu nanti di surga sudah tidak nampak. Makanya wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, cabut rasa ghil, kecemburuan, kemarahan terhadap orang-orang yang beriman. Itulah nanti gambaran di surga. Jadi sekali lagi Ibu dan Bapak, ini kalimat wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Jadi pelajaran yang harus kita petik pada hari ini, jadi sekali lagi kita ngajak harus, tapi memaksakan kehendak orang sesuai dengan kehendak kita tidak mungkin. Sehingga Allah ditegur, Rasulullah ditegur oleh Allah, apa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Janganlah kamu membenci manusia karena kamu berharap manusia itu seperti dengan apa yang kamu inginkan. Kita sulit menjadikan manusia sebagaimana keinginan kita karena Allah pun tidak pernah menjadikan manusia sesuai dengan keinginan Allah. Pilihan jalan selalu ada dua. Nanti penyesalan selalu ada di dunia, wabil khusus penyesalan yang berat besar itu di mana? Di akhirat, ketika kita melihat tempat yang harusnya kita tempati, ternyata ditempati oleh orang. Dan ibu, dan kenapa orang yang di surga nanti gak berhenti, mereka terus memuji kepada Allah. Di surga kalimat hamdalah terus mengalir.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. Kalimat itu selalu digaungkan oleh orang-orang di surga. Kenapa? Karena ternyata setelah mereka melihat di surga, melihat kamar yang ada di neraka dikosongkan oleh Allah dan diberikan kepada tetangganya yang orang-orang yang kafir. Lantas mereka bersyukur, alhamdulillah ya Allah, saya tidak ditempatkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukurlah kita sebagai orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan iman itulah kita mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yufi ni'amahu mazidan. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa asrifna fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Rabbi ij'alna muqimas salat, Rabbi ij'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.